Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada mata kuliah metode pengambilan contoh. Jadi pengambilan contoh dari organisme perairan yang sebelumnya pengambilan contoh ini telah dibahas oleh Pak Amin, dan sekarang saya akan mencoba untuk membahas tentang teknik pengambilan sampel, ya, teknik pengambilan sampel yang sebelumnya pengambilan sampel itu sudah dijelaskan tentang teknik pengambilan yang probabilitas. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk teknik pengambilan sampel yang non probabilitas. Nah, kalau kita lihat probabilitas dan non probabilitas, ini ada dua hal yang menarik, bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa teknik pengambilan sampel yang probabilitas itu artinya bahwa pengambilan sampel tadi atau peluang terambilnya sampel itu adalah sama dari semua individu sampel. Jadi semua individu sampel mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Sedangkan yang non probabilitas ini tidak seperti demikian, ya. Tidak seperti demikian. Jadi dia bahwa pengambilan sampelnya itu betul-betul dia tidak menjadikan bahwa sampel tadi itu betul-betul tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi unsur-unsur dalam sampel atau unsur-unsur dalam populasi atau dalam individu sampel tadi untuk dipilih menjadi sampel. Ya, kalau yang tadi, yang probabilitas bahwa semua punya peluang yang sama untuk terambil, tetapi ini tidak. Ya, dia betul-betul tergantung dari subjek, sangat subjektif di dalam pemilihan pengambilan sampelnya, seperti itu, ya. Jadi pemilihannya tergantung dari siapa yang melakukan survei, gitu, ya. Siapa yang melakukan pengambilan sampel tadi. Nah, demikian. Nah, sebelumnya perlu saya ulangi kembali untuk mengingatkan kita tentang apa itu sampling, ya. Jadi teknik sampling ini bagaimana cara kita menentukan sampel, bahwa betul-betul apa yang kita gambarkan dalam populasi tadi, dalam populasi yang kita mau ambil ini, dari sampel yang kita ambil dalam populasi itu bisa tergambar, ya. Jadi sifat-sifatnya penyebaran populasi makanya perlu diketahui, ya. Nah, bagaimana bentuknya populasi tadi, sifat-sifatnya, tersebar di mana, itu perlu diketahui sehingga kita bisa merepresentatifkan, menggambarkan secara utuh tentang kondisi populasinya. Artinya bahwa dengan jumlah yang sedikit atau sampel yang kita ambil, namanya sampel itu disampling, jumlahnya tidak banyak, tetapi kita mampu menggambarkan kondisinya secara baik dan benar. Nah,
Kalau kita contohkan mungkin, kalau kalian sering mendengar adanya polling, ya, atau jajak pendapat kemarin, atau pemilihan presiden, itu jumlah sampel yang diambil tidak banyak dari ratusan juta manusia Indonesia yang memilih. Ya, hanya mereka mengetahui betul bagaimana sifat-sifat dan penyebaran populasi, sehingga dia bisa menggambarkan bahwa pemilih tadi itu cenderung pada si A dengan tingkat akurasi sekian. Bukan jumlahnya banyak, bukan semua diambil. Kalau semua diambil itu namanya sensus. Tapi ini betul-betul jumlah sampel yang diambil itu adalah sangat terbatas. Tetapi dia memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi. Sehingga dia mampu menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Dia bisa menggambarkan bahwa yang menang itu adalah si A, si B. Nah, seperti itu. Itu ya, saya ingatkan kembali. Nah, dalam pengambilan sampel, ada langkah-langkah yang harus kita penuhi dulu. Ya, kita tentukan dulu populasi apa yang saya mau lihat. Ya, populasi apa yang saya ingin lihat. Populasi ikan, umpamanya seperti itu. Dan kita sudah tahu populasi ikan, kita cari data akurat. Apa-apa saja populasi ikan itu yang menjadi variasi, umpamanya. Oh, variasi dari populasi ikan yang punya ukurannya, ya, atau dia punya habitatnya di mana. Nah, setelah itu kita sudah tahu dia punya unit-unit dalam populasi tadi atau kepadatannya. Nah, kita tentukan mana yang saya mau ingin ambil dari unit populasi tadi. Oh, saya ingin hanya melihat tentang umpamanya kepadatannya. Nah, kita bisa fokus di situ. Nah, kita memilih sampel yang representatif untuk melihat kepadatan. Oh, untuk melihat kepadatan ini variasinya ada dari tempat umpamanya. Maka saya melihat tempatnya, tempat A, tempat B, tempat C dengan variasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian baru kita menentukan berapa sampel yang harus saya ambil untuk bisa menggambarkan kondisi kepadatan yang ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan sampling tadi. Jadi, sampling tidak langsung mensampling, tapi kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Kita menentukan dulu populasinya, kita dapat akurat tentang data-data tentang populasi, kita tentukan inilah populasi yang sesungguhnya yang saya mau ambil. Setelah itu, kita cari sampel yang representatif, hingga jumlah sampel yang kita ambil itu betul-betul memadai untuk menggambarkan kondisi populasi. Nah, ini penentuan sampel ya. Di dalam pengambilan tadi seperti yang saya katakan bahwa teknik pengambilan dan penentuan sampel itu ada dua. Setelah kita sudah tahu tadi bagaimana teknik pengambilan sampel, maka jenis-jenis dari teknik penentuan sampel itu seperti apa pada poin 4 ini, 3 dan 4 ini. Ya. Bagaimana kita memilih sampel yang representatif? Apakah kita itu menggunakan sampel yang non-probabilitas atau yang probabilitas? Tergantung data yang kita inginkan. Ya, tergantung data yang kita inginkan. Seperti apa? Nah, non-probabilitas juga digunakan. Demikian juga yang probabilitas. Nah, kecenderungan kita untuk mahasiswa-mahasiswa yang langsung turun pada yang berhubungan langsung dengan habitat, yang langsung berhubungan dengan biota, itu lebih pada penelitian-penelitian yang probabilitas yang telah dijelaskan oleh Pak Hamid. Seperti umpamanya bagaimana teknik pengambilan sampel secara acak, ya, stratified, ya, stratified acak dan seterusnya. Itu model-model pengambilan yang sistematis dan sebagainya ya. Nah, itu model-model pengambilan yang
probabilitas, dan itu yang sering digunakan oleh mahasiswa MSP. Karena kita basisnya adalah ekologi, melihat antara lingkungan dan sumber daya, interaksi dari keduanya. Nah, jelas umumnya kita menggunakan yang probabilitas. Namun, juga kita tidak bisa abaikan bagaimana yang non-probabilitas. Karena non-probabilitas ini biasa digunakan oleh mahasiswa kita juga di dalam teknik pengambilan samplingnya. Sehingga harus diketahui teknik yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita bagi teknik pengambilan sampel itu ada dua. Ada yang probabilitas sampling, ada yang non-probabilitas sampling. Yang probabilitas sampling apa? Ya seperti simple random sampling. Ya. Gimana acak sederhana, yang proporsional stratified, ya. Kemudian yang cluster, ya, dan sebagainya. Sedangkan yang non probability ini sistematik, kuota, dan lain-lain. Ya, snowball. Ya. Baik. Seperti itu. Nah, non-probabilitas sampling, seperti yang saya katakan di awal tadi, dia adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama dari unsur-unsur penyusun populasi tadi, atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang probabilitas, dia mempunyai peluang yang sama untuk dipilih di dalam sebagai sampel dalam populasi. Nah, ini perbedaannya. Jadi satu yang punya peluang itulah probabilitas, peluang yang sama. Ini tidak punya peluang atau kesempatan yang sama bagi untuk terpilih menjadi sampel. Nah, di situ perbedaannya. Jadi perbedaan yang inti di situ, peluang terambilnya. Ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, ciri-ciri apa yang harus kita lihat dari ciri-cirinya yang non probabilitas. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang yang non probabilitas ini. Ya. Kalau yang probabilitas kemarin sudah dijelaskan. Sekarang yang non probabilitas. Nah, yang non probabilitas ini bahwa sampel yang ada itu pemilihannya tidak dilakukan secara acak. Ya, jadi tidak ada peluang terambilnya itu menjadi sama. Jadi tergantung dari si peneliti untuk mengambil sampel tadi. Ya, ya tidak mau betul-betul tidak ingin. Kalau yang kemarin yang kita lihat dari andaikan ada 9 sampel yang akan diambil di situ dan akan dipilih, maka dari 9 sampel tadi ada peluang masing-masing untuk terambil. Mungkin yang naik itu adalah yang 3, mungkin yang 4, ya tergantung dari pada saat nanti ditarik. Nah, seperti itu. Tetapi kalau yang ini, dia memilih langsung, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Nah, sehingga tidak ada peluang yang lain. Nah, itu. Tapi kalau yang tadi, itu diacak gitu ya, diambil. Nah, itu bedanya, ya. Dan sementara, nah kemudian ciri-ciri yang lain, bahwa susah sekali mengeneralisasi terhadap populasi, agak sulit dilakukan. Ya. Jadi memang bagaimana kondisi populasi ini susah sekali untuk digeneralisasi. Ya. Nah, jadi agak rumit populasinya karena populasinya itu acak dan maaf bukan acak, tetapi dia itu variasi daripada populasi ini agak belum bisa ditentukan secara baik, sehingga kita susah untuk menentukan kondisi populasi yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Nah, dan kemudian penelitian untuk teknik sampling yang non probability ini itu biasa digunakan untuk penelitian yang sosial, ya. Dan ini biasanya tidak praktis, bahkan kadang-kadang sampling yang begini itu
susah untuk diterapkan. Namun kita di manajemen sumber daya juga bisa menggunakan non-probability ini. Seperti apa? Penelitian-penelitian tentang kelembagaan, kearifan lokal, penelitian-penelitian tentang yang menggunakan kuesioner, ya, tentang data-data tentang kondisi sosial ekonomi perikanan yang ada untuk melihat bagaimana keberlanjutan, ya, dari sisi ekonomi, keberlanjutan dari sisi kelembagaan. Nah, ini bisa digunakan untuk data-data yang teknik pengambilannya non probability. Nah, beberapa jenis teknik sampling ini cukup banyak ya, seperti accidental, ya, accidental sampling sifatnya. Jadi accidental ini namanya accident, by accident, ya. Kejadiannya itu secara accident, jadi tidak diduga, ya. Dan ini cara mengambil sampel, teknik sampling seperti ini itu mencari kemudahan saja, ya. Jadi kebetulan saja. Jadi mengambil sampel secara kebetulan, ya. Siapa saja yang dia ketemu, dia wawancarai, ya. Dan ini semua orang yang ada tadi itu, yang ditemui tadi, dia menjadi sumber data, ya. Dapat menjadi sumber data. Nah, dalam pengambilan teknik sampling accidental ini, dia tidak perlu menyampaikan kepada orang bahwa sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya tidak perlu disampaikan bahwa saya akan mengambil data atau menceritakan bahwa saya ini akan mengambil data tentang penelitian ini. Dia tidak perlu. Dia langsung pengambilan datanya itu secara accident, kebetulan saja, ya. Nah, tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu. Jadi langsung pada saat dia turun lapangan, langsung dia kumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Nah, penelitian-penelitian ini banyak kita dapatkan pada survei-survei, ya, survei-survei yang butuh informasi yang deskriptif saja, ya, seperti kondisi nilaian di suatu tempat, umpamanya, ya, kita mau gambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Bajau, umpamanya. Jadi semua masyarakat Bajau yang kita temui itu langsung diwawancarai, atau ada yang lewat di situ langsung diwawancarai. Jadi tidak perlu ditanya, atau kondisi perikanan rumput laut, umpamanya. Jadi semua orang yang memberikan rumput laut di situ langsung ditanya semua, ya. Jadi siapa yang datang, yang ketemu langsung ditanya. Nah, itu berarti pengambilan yang accidental, ya, accident saja. Nah, kemudian dia gambarkan secara deskriptif. Nah, gitu, ya. Jadi penggunaannya ini biasa dengan kita menggunakan kuesioner, ya, pengambilan sampelnya, dengan tidak perlu ditanya terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan accident. Jadi ini prakteknya sering kita lakukan, ya. Kita sering lakukan sampling-sampling yang sifatnya accident seperti ini. Nah, sampling ini juga dikenal dengan convenience sampling, artinya atas dasar kemudahan saja, ya. Memudahkan si peneliti tadi untuk mendapatkan data. Seperti itu, ya. Nah, data yang seperti ini pun bisa digunakan, ya. Yang jelas bahwa yang diwawancara itu bisa menggambarkan kondisi populasi yang kita ingin ambil. Seperti yang saya katakan tadi, populasi tentang kondisi sosial ekonomi nelayan Bajau. Semua orang Bajau yang ditemui wawancarai. Seperti itu, ya. Nah, biasanya penelitian-penelitian begini itu untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi kelembagaan, ya. Sehingga dibuat dalam bentuk generalisasi saja, ya. Dan metode ini boleh-boleh saja, ya. Nah, boleh-boleh saja. Kemudian ada sampling purposif, ya. Nah, penarikan contohnya ini punya tujuan, ya. Purposif, ya. Ingat,
yang sering kalian gunakan purposif, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pemilihan subjek ya yang menjadi sampling kita. Nah, biasa kita melihat yang sebelumnya teknik pengambilan sampel ini didahului dengan pengamatan lebih awal ya. Sehingga kita mengetahui betul karakteristik sampling yang kita ambil. Tidak langsung menentukan seperti tadi, tetapi dia kita melalui pengamatan awal. Setelah itu bisa saja dengan model yang tadi di awal ya, dengan eksiden. Setelah eksiden kita sudah lakukan, maka kita bisa melihat lebih dalam kira-kira apa yang menjadi penelitian kita, objek penelitian kita. Nah, dengan itu kemudian maka kita bisa melakukan pengambilan teknik pengambilan yang purposif. Jadi dia lebih mendalam ketimbang yang tadi eksiden. Nah, biasa kita betul-betul mau menggambarkan sesuatu. Biasa kita mau melihat variasi-variasi apa yang kira-kira muncul dari populasi ini. Nah, dari variasi-variasi yang muncul tadi itu, yang bisa menyebabkan populasi ini bisa berbeda, maka itulah yang dijadikan sampling. Jadi ini biasa peneliti mempunyai kemampuan ya atau keahlian di dalam memutuskan kira-kira kasus-kasus mana yang bisa menjadikan data yang diambil itu representatif atau kita bisa menggambarkan tipe daripada populasi tadi secara baik. Nah, begitu ya. Jadi dia betul-betul memilih kasus atau subpopulasi yang bisa menggambarkan populasi. Sehingga betul-betul purposif ini dia betul-betul dia bisa menggambarkan kondisi populasi tadi ya, seperti itu. Nah, ingat purposif dia lebih dalam daripada yang eksidental. Jadi kita bisa saja dengan eksiden setelah itu kita melihat lebih dalam dan kita melakukan pengambilan sampling yang purposif. Karena ini dia rentetannya lebih di atas daripada eksiden ya. Jadi dia melihat kriteria-kriteria yang menjadi pembeda variasi, kemudian dia tentukan, ya seperti itu. Dan ini ada campur tangan seorang yang expert di dalamnya. Jadi peneliti ini sudah expert, ya, dan bisa memutuskan melalui pertimbangan-pertimbangannya, ya. Demikian. Gitu. Hanya memang seperti yang katakan dia bahwa dia lebih kuat dibanding yang convenience tadi atau yang accident. Hanya memang memerlukan pengetahuan yang cukup ya mengenai kondisi populasi. Jadi itu dia harus betul-betul paham orang ini tentang kondisi populasi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh dari purposif. Terserah kita mau mengambil contoh purposif dari bidang perikanan, ya. Jadi kalau kita mau bawa dalam bidang perikanan banyak saja contohnya ya. Nah, seperti itu. Nah, namanya di dalam pengamatan kita tentang kelembagaan tadi. Kalau kelembagaan kita survei dengan convenience atau accident, maka kita dapatkan variasi-variasi di dalamnya. Ternyata kelembagaan yang ada di masyarakat sini juga punya kelembagaan atau kearifan lokal. Maka kita bisa men-stressing dari kelembagaan lokal tadi untuk dijadikan populasi dalam pengambilan sampelnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia mulai melakukan pendekatan di dalam pengambilan sampel. Nah, maka dia akan mempertajam tentang penelitian tentang kelembagaan pada kearifan lokal tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada sampling kuota atau kuota sampling. Nah, untuk yang kuota sampling ini mereka lebih pertimbangan pada kuantitas data atau jumlah target yang kita ambil. Jadi dia tidak tergantung dari tekniknya tetapi pada berapa target atau jumlah sampling ya. Nah, yang kita harus ambil. Nah, ini
menentukan jumlah sampel populasi mempunyai ciri ya. Jadi cirinya itu jumlah, berapa jumlah sampling ya yang diambil. Tapi di dalam pengambilannya itu ada yang tidak perlu dia klasifikasikan dalam beberapa kelompok. Nah, dia cukup memberikan jatah ya atau kondisi kuota terhadap kelompok tadi. Ya. Nah, biasa ini kalau kita mau mengambil umpamanya pada beberapa sampling, biasa itu dari populasi mereka mengambil 10% dari jumlah populasi. Nah, yang menjadi masalah pada teknik sampling seperti ini adalah kalau sampelnya itu relatif kecil ya, sehingga tidak bisa mewakili populasi. Nah, itu. Nah, seperti contoh ini ya. Kalau kita lihat ada pegawai laki-laki 60, perempuan 40%. Nah, peneliti ingin mencari 30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi. Maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki 18 dan pegawai perempuan 12 orang dari 30 tadi. Nah, seperti itu. Karena ingin dia sudah menentukan lebih awal tentang jumlah kuota yang perlu diambil. Nah, kalau kita menetapkan seperti itu, kemudian jumlah populasi tadi kecil, ini yang menjadi masalah. Sehingga jumlah populasi tadi tidak bisa menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Nah, ini yang masalah ya. Tetapi kalau jumlah populasi besar dengan kita membagi sekian persen jumlah yang saya ambil untuk ikan jenis A, ikan dengan jenis kelamin jantan, atau sekian persen untuk ikan jenis kelamin betina. Itu tidak menjadi masalah kalau jumlah populasinya besar. Bagaimana kalau umpamanya nisbah kelamin tadi tidak seimbang, umpamanya jantan lebih banyak dan betina sangat sedikit. Kemudian kita mau sekian persen dan sekian persen, ini menjadi masalah di dalam penentuan sampling yang sudah ditetapkan lebih awal seperti ini. Ya. Nah, pengambilannya pun tidak dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan saja, ya, kebetulan saja. Nah, kemudian kuota sampling ini dia punya kemiripan dengan stratified random ya, yang ada di proporsional, probabilities ya, seperti itu. Yang pertama, populasi dibagi-bagi menjadi bagian-bagiannya, strata ya, atau level. Bisa kita membagi berdasarkan lokasinya umpamanya, lokasi A, lokasi B, lokasi C. Lokasi A, B, C ini saya mau ambil sekian persen semua, saya samakan, umpamanya 20%, silakan saja. Atau jenis kelamin jantan betina tadi, nah, pada ikan saya bagi sekian persen dan sekian persen, silakan saja. Atau berdasarkan strata usia, umpamanya usia yang 20, pada usia anak berapa, dewasa, tua pada ikan umpamanya. Kita mau bagi-bagi jumlahnya, silakan. Nah, itulah yang diambil secara proporsi ya. Nah, dan ini juga sama dengan di stratified seperti itu. Dia membagi. Demikian pula yang kuota. Jadi kuota ini dia sudah lihat, oh ada perbedaan. Dan perbedaan ini kemudian dia bagi. Nah, berapa jumlahnya yang saya harus ambil sampelnya. Mungkin karena jumlahnya dewasa banyak, maka dia lebih banyak persentase pengambilannya. Gitu ya. Nah, kemudian kedua yang juga sama dari stratified ini ya, di proporsi setiap strata itu diperkirakan ya, ditentukan berdasarkan data yang sebelumnya ya, sehingga kita bisa membagi sesuai kuota. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau di ikan jumlah anak yang sedikit, umpamanya jumlah anak lebih banyak daripada yang dewasa, kemudian yang tua, maka tadi harus secara proporsional ya melihatnya ya. Jadi dia proporsionalnya ya, begitu pula yang di kuota ini dia bagi. Oh, karena dia banyak sekian persen, 40%. Kemudian yang dewasa 30, yang paling tua
yang tua sedikit ya mungkin hanya 30 atau 20. Demikian, begitu dia punya teknik pembagian ya untuk melihat bagaimana proporsinya. Nah, dan kemudian ini memang membutuhkan expert judgment ya dalam pembagian kuota tadi, begitu pula yang stratified random ya. Nah, betul-betul ada kenapa dia harus membagi seperti itu. Nah, itu ada alasan-alasannya. Seperti yang saya katakan karena jumlahnya sangat banyak umpamanya seperti tadi ya. Nah, itu ada keahlian dari yang melakukan ya gitu. Hanya bedanya kalau yang di stratified itu dia acak, sedangkan kuota sampling ini subjektif dari pendapat si peneliti. Nah, sehingga di dalam model yang seperti ini biasa di dalam pengambilannya itu dia tidak mau repot ya, memilih lokasi yang nyaman saja, atau dia itu karena temannya sehingga dia bisa menjadikan sampel. Nah, seperti itu. Nah, hanya keuntungannya tidak perlu membuat kerangka dia punya samplingnya, desainnya, bagaimana dia harus melakukan pengambilan. Jadi dia dengan cara cepat dia melakukan seperti apa yang didapatkan di lapangan ya. Nah, oh ini saya bagi sekian, ini saya bagi sekian, seperti itu. Jadi tidak perlu frame yang matang seperti yang modelnya stratified random ya. Gitu. Jadi dia cepat, mudah, murah gitu ya. Nah, kemudian yang snowball. Snowball ini gabungan ya dari probability dan non probability sampling. Jadi snowball ini dia jumlah populasinya itu sulit ditentukan ya. Dia tidak bisa melihat bahwa sekian jumlah populasi seperti yang kuota tadi. Kemudian dia tidak bisa melihat secara awal bahwa populasi yang saya akan ambil ini jumlahnya seperti umpamanya nelayan Bajau. Itu kan kita sudah kira-kirakan bahwa dia punya populasi sekian jumlahnya, kepala keluarganya sekian. Tetapi snowball ini dia seperti bola yang menggelinding. Jadi sampling yang diambil itu sedikit dan terus menerus dan menjadi banyak. Nah, ini biasa teknik yang berantai ini. Jadi namanya snowball itu adalah teknik sampling yang berantai ya. Jadi mengajak rekannya yang tadinya dia tidak terpilih sebagai, dia tidak perlu memilih sebagai sampling, tetapi dengan disampaikan oleh teman yang sudah diwawancarai, maka dia ikut juga dalam wawancara biasa. Teknik seperti ini sekarang sudah dilakukan, yakni karena dengan menggunakan media ya, yang tadinya hanya satu orang yang melakukan pengisian kuesioner, kemudian menjadi banyak, disampaikan oleh temannya lagi, sampaikan lagi, dan menjadi berantai dan menjadi banyak, sehingga jumlah populasi susah kita lihat. Nah, sampai kapan dia harus mengambil? Nah, ini tergantung daripada si peneliti tersebut. Kira-kira sudah semakin menggambarkan kondisinya, semakin jelas bahwa variasi yang dicari itu sudah tidak ada lagi, bahwa data yang sudah dilihat itu adalah sudah hampir seragam. Nah, ini kemudian data tadi mulai dihentikan dan kemudian mereka bisa menganalisis. Tapi kalau datanya tadi masih terus bergerak dan bervariasi, maka teknik ini masih terus melakukan sampling ya, dari variasi yang ada. Tapi kalau variasinya tidak lagi berubah dari data, maka teknik ini pun bisa dihentikan. Jadi dia pesan berantai gitu ya. Dan ini sudah dilakukan di media-media ya, untuk melihat, menjajaki sesuatu ya. Nah, gitu. Dimulainya kecil, kemudian semakin besar, dengan pertemanan kemudian menyampaikan informasi. Selanjutnya, dia menjadi lebih besar. Nah, ini snowball, artinya bola salju. Yang bola salju kalau menggelinding, dia akan menjadi semakin besar. Ya. Dari kecil menjadi besar. Jadi tidak perlu, jadi kita tidak banyak tahu tentang berapa jumlah populasinya. Nah, sehingga ini snowball ini
dia hanya melihat variasi data. Dia hanya melihat, oh pada ini kita mau inginkan mengetahui tentang kondisi populasi A. Nah, kemudian dia pakai teknik ini melihat variasinya. Jadi variasi itu muncul pada saat sudah berjalannya nih penelitian. Nanti setelah itu kemudian dia bisa mengetahui bahwa oh variasi dari peneliti ini dari data ini ada seperti itu. Nah, kemudian ada sampling genom ya. Jadi sampling genom ini teknik penentuan sampel kalau semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jumlahnya ini biasanya sampel yang sangat kecil dan sehingga dia melakukan sensus semua. Jadi dia menghitung semua jumlah sampel tadi kalau dia tidak cukup dari 30. Jadi kalau sudah jumlah sampelnya kecil, maka dia mengambil semua. Itulah yang disebut dengan sampling genom ya. Nah, ketika kita mau mengambil sampel, apakah dia probabilitas ataupun non probabilitas, maka perlu kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ya desain sampling tadi. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama stage of research dan data use. Jadi tingkatan dari riset itu apa? Tingkatan riset kita itu apa? Sampai di mana ya? Dan data yang kita menggunakan itu seperti apa? Nah, kalau kita bertanya seperti ini, maka data-data yang non probabilities tadi itu umumnya digunakan pada tingkatan riset yang di awal ya, di awal. Karena memang akurasi dibanding yang probabilitas itu dia lebih rendah ya, lebih rendah, sehingga biasa digunakan pada penelitian-penelitian pendahuluan ya, survei-survei seperti itu ya. Nah, datanya juga memang data yang tidak perlu terlalu oh, rumit ataupun terlalu detail seperti itu ya. Nah, kemudian kalau hanya ingin kita memelis menggambarkan semua varian ya, bagaimana variasinya dengan pendekatan, maka pendekatan non probabilitas cukup ya. Kita hanya melihat variasinya seperti apa, jumlah sampel dengan beberapa jumlah sampel gitu ya. Cukup dengan non probabilitas ya. Nah, kemudian di dalam pengambilan sampel juga hanya untuk melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh pemerintah umpama. Nah, dan presis yang tidak perlu terlalu detail, maka kita juga mungkin bisa ya menggunakan yang probability, non probability. Tapi kalau umpamanya keputusan pemerintah yang kita inginkan itu betul-betul presisinya tinggi, maka kita harus menggunakan yang probabilitas sampling. Umpamanya di dalam pengambilan keputusan bahwa boleh tidaknya di dalam penggunaan cantrang ataupun menutup atau apa namanya kita menutup daerah penangkapan atau menutup daerah penangkapan rajungan, penangkapan lobster. Ini perlu penelitian yang lebih mendalam terhadap dampaknya, umpamanya efek sosialnya di masyarakat. Ya. Nah, ini perlu penelitian mendalam karena ini bisa menyebabkan gejolak di dalam masyarakat. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka perlu penelitian yang probability ya, seperti itu. Tapi kalau hanya untuk melihat keputusan pemerintah yang tidak perlu terlalu mendalam, tidak menimbulkan efek gesekan, nah mungkin penelitian non probability bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari sumber daya yang tersedia. Kalau betul-betul akurasi itu menjadi pertimbangan, maka kita harus menggunakan desain yang juga itu pada akhirnya kita akan membutuhkan teknik-teknik pengambilan yang probabilitas. Tapi kalau juga seperti yang saya katakan akurasi tidak perlu tinggi, maka juga kita hanya perlu menggunakan yang non probabilitas seperti itu ya. Nah, sampling desain disesuaikan kalau memang yang probabilitas ya mungkin itu harus betul-betul dia lebih detail dan lebih bagus sehingga hasilnya pun akan lebih memadai. Nah, seperti itu. Kemudian dalam pengumpulan data ya
macam-macam seperti itu ya, yang menggunakan apakah yang mau probabilitas atau non probabilitas seperti itu. Nah, saya kira ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti setiap mahasiswa membuatkan tugas perorangan, berikan 2 contoh kasus yang non probability sampling dalam penarikan sampel penggunaan sumber daya perairan. Kemudian yang kedua, probabilitas sampling yang mana yang lebih sesuai dengan kasus yang Anda berikan. Jadi tadi ada beberapa teknik pengambilan sampling yang non probability, itu contoh-contohnya untuk yang penarikan sampel penggunaan sumber daya perairan ya, apa saja. Nah, yang ada, jadi digambarkan setiap umpamanya seperti yang eksiden itu satu contohnya apa. Kemudian yang snowball itu apa kira-kira contohnya dan seterusnya. Nah, begitu pula kemudian probability sampling yang mana yang lebih sesuai dengan bukan yang probability, non probability sampling mana. Jadi non probability sampling mana yang lebih sesuai dengan kasus yang Anda berikan. Jadi yang kedua ini mungkin tidak perlu, cukup yang satu saja. Jadi 2 contoh untuk yang non probability. Yang kedua tidak perlu ya. Demikian saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.